Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM Makassar bersama Polda Sulawesi Selatan sepanjang Januari hingga Juni 2022 menemukan 19 kasus pelanggaran penyebaran produk ilegal dengan total barang bukti sebanyak 32.797 buah. Kepala BB POM Makassar Herdaningsih pada Senin 27 Juni mengatakan, dari keseluruhan barang bukti tersebut didominasi oleh produk kosmetika, pangan olahan, dan suplemen kesehatan. Sebagai langkah edukasi dan sosialisasi yang dapat menahan merebaknya produk ilegal tersebut, BB POM Makassar mengadakan kegiatan Duta Ewako yang melibatkan 1.000 orang siswa SMA dan mahasiswa. Launching program yang namanya Duta Ewako. Itu adalah inovasi kami untuk pelayanan publik. Jadi Ewako dari kata empati, wirausaha, KIE pangan aman dan kosmetik aman. Jadi itu adalah kita mencetak duta, 1.000 duta dari kalangan pelajar dan mahasiswa, dari SMA dan mahasiswa. Duta Ewako ini nantinya akan disebar di 24 kabupaten kota di seluruh Sulawesi Selatan. Selain Duta Ewako, BB POM Makassar juga menyiapkan Duta Kosmetik untuk kegiatan sosialisasi kosmetika aman. 3 duta terbaik dari Sulawesi Selatan akan dikirim berkompetisi di tingkat nasional di Jakarta. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Suryani Mapong, Ridwan Roca, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo mencatat ada sebanyak 4.634 penyelenggara sistem elektronik PSE sudah terdaftar, yang terdiri dari 4.559 PSE domestik dan 75 PSE asing. Google, Netflix, Twitter, Facebook menjadi contoh beberapa PSE yang belum mendaftarkan diri secara daring melalui Online Single Submission atau OSS. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo di Jakarta Senin 27 Juni menjelaskan, berdasarkan aturan perundang-undangan, pendaftaran PSE selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 2022 mendatang. Selanjutnya, Menkominfo ingin PSE berinisiatif segera melakukan pendaftaran karena caranya mudah hanya melalui OSS yang telah tersedia. Saya ingin menekankan bahwa apabila terjadi atau adanya kealpaan dalam melakukan pendaftaran, tentu PSE tersebut menjadi tidak terdaftar. Kalau dia tidak terdaftar dan masih melakukan operasi sama dengan operasi secara tidak legal. Ya, kita ingin menghindari agar seluruh PSE di Indonesia ini beroperasi secara legal. Kami yakini bahwa masyarakat tentu ingin menggunakan PSE yang terdaftar pada otoritas terkait yang lebih menjamin perlindungan konsumen. Kealpaan dalam melakukan pendaftaran seperti tadi sudah disampaikan, baik yang lokal maupun yang internasional akan dilakukan pemblokiran atau peringatan keras sampai pada pemblokiran. Jadi kami ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk segera mendaftar. Ini ada satu persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi termasuk tindakan tegas yang kita akan lakukan. Lebih lanjut, Menkominfo mengungkapkan alasan PSE asing tidak juga melakukan pendaftaran di Indonesia masih belum jelas, meskipun aturan tersebut sudah ada dan tertuang sejak 2 tahun lalu. Dari Jakarta, Putri Hanifah, Helmo Timoti, Kantor Berita Antara mewartakan. Raja Yordania Abdullah II pada Minggu 26 Juni mengatakan negara kerajaan tersebut sedang mengerahkan upaya terbaiknya untuk menempatkan isu Palestina menjadi yang teratas dalam agenda Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang akan berkunjung ke kawasan tersebut bulan depan.
Raja Abdullah melontarkan pernyataan itu pada sebuah pertemuan di Amman dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas yang sedang berkunjung. Dia menuturkan bahwa tidak ada yang lebih penting bagi Yordania daripada isu Palestina. Sang raja menyebutkan Yordania akan sepenuhnya mendukung hak-hak rakyat Palestina dan perjuangan mereka pada konferensi tingkat tinggi mendatang yang akan digelar Arab Saudi pada Juli, yang akan diikuti oleh para pemimpin negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk, yakni Mesir, Yordania, Irak, dan Amerika Serikat. Solusi dua negara, kata Raja Abdullah, merupakan satu-satunya solusi untuk isu Palestina yang melibatkan pembentukan negara Palestina merdeka di perbatasan tahun 1967. Kedua belah pihak mengatakan langkah selanjutnya yang kini diperlukan adalah menghentikan langkah-langkah sepihak untuk membuka jalan guna melanjutkan negosiasi di masa depan. Di sisi lain, Abbas mengucapkan terima kasih kepada Yordania karena mendukung hak-hak rakyat Palestina, seraya menyebutkan bahwa dimanapun Yordania hadir di panggung internasional, perjuangan Palestina terwakili. Koresponden kantor berita Xinhua melaporkan dari Amman, Yordania. Nama Sandiaga Salahuddin Uno menjadi salah satu yang masuk dalam bursa kandidat di Pilpres 2024, baik dalam survei yang dilakukan sejumlah lembaga maupun dukungan yang diberikan sejumlah kalangan. Terkait peluangnya dalam hajatan politik nasional tersebut, seperti diungkapkannya saat press briefing pada 27 Juni, calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019 itu mengaku masih berusaha fokus bekerja sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal itu menurutnya sesuai arahan langsung Presiden Joko Widodo kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dan beberapa kesempatan kepada saya juga secara langsung adalah bagaimana fungsi, tugas, dan pekerjaan di Kemenparekraf ini bisa terlaksana dengan baik. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pun menengarai bahwa pada tahapan pemilu 2024, yang telah dimulai sejak 14 Juni akan banyak dinamika yang terjadi. Namun hal tersebut jangan sampai menghalangi tugasnya untuk mendorong dan memaksimalkan kinerja di pemerintahan. Apalagi dalam Pilpres mendatang pun menurutnya bukan soal siapa yang akan maju, karena masyarakat lebih penting melihat yang dapat membawa kesejahteraan ekonomi. Dari Jakarta, Azfar Muhammad Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Sebanyak 5,9 miliar rupiah uang tunai baru diangkut menggunakan KRI Cakalang dalam rangka kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat 2022 di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Kegiatan kolaborasi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumbar dengan TNI Angkatan Laut yang dimulai sejak 27 Juni hingga 2 Juli tersebut melibatkan 30 personil TNI AL dan 15 pegawai BI yang nantinya akan menyambangi 5 lokasi. Kegiatan tersebut seperti dijelaskan Kepala BI Kantor Perwakilan Sumbar Wahyu Purnama di Padang pada 27 Juni, merupakan aktivitas kas keliling di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T, di mana sebagai otoritas moneter BI berkewajiban menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dengan pencetakan dan pengedaran uang rupiah yang berkualitas baik serta layak edar sesuai dengan kebutuhan. Mengingat dalam pengelolaan rupiah, BI memiliki misi untuk menyediakan serta memastikan uang rupiah beredar dan digunakan di seluruh wilayah NKRI. Karena rupiah bukan saja sebagai alat transaksi pembayaran, tapi juga identitas dan alat pemersatu serta menjadi salah satu simbol kedaulatan bangsa. Tidak boleh lagi seperti di Bali, di Kepri, orang menggunakan mata uang asing. Nah, sekarang di pulau-pulau terluar itu, kondisi uang rupiahnya kan sudah sangat lecek, sudah sangat busuk. Nah, itu hanya mungkin kita laksanakan dengan penukaran melalui kerjasama dengan TNI AL. Tentukan, nanti kalau ada dermaga kita akan sadar, kalau tidak dermaga kita akan berlego di daerah aman, dan kita menurunkan skoci. Untuk keamanannya tentunya juga memperhatikan cuaca. Kerjasama antara BI dengan TNI AL telah terjalin sejak tahun 2012.
Dan hingga 2021 telah dilakukan 76 kali kegiatan kas keliling menjelajahi 399 kawasan 3T. Khusus untuk Sumbar, pada tahun ini difokuskan hanya di Kepulauan Mentawai, meliputi Pulau Pagai Utara, Pulau Pagai Selatan, Pulau Sipora, dan 2 lokasi di Pulau Siberut, yakni di Muara Sikabaluan dan Mailepet. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Kantor Berita Antara mewartakan.